Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tim 7 yang beranggotakan Muhammad Alefio Fatan, Muhammad Fahril Nur Azhar, Muhammad Rifki Hanafi, Raden Kamil Purnawarman, dan Razika Ryan Al-Aziz. Di sini kami akan memaparkan makalah yang kami buat, yaitu mengenai analisis pasokan beras di Indonesia. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas supply chain management. Berikut ada daftar isinya. Lalu kita masuk ke bagian ringkasan. Jurnal ini menganalisis rantai pasokan beras di Indonesia untuk mengidentifikasi masalah utama dan peluang perbaikan. Tujuan studi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen rantai pasok beras dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Lalu saya akan membacakan bagian abstrak. Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Manajemen rantai pasok beras merupakan suatu konsep jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan dan mengantarkan produk sampai ke konsumen tingkat akhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen rantai pasok beras di Indonesia dengan fokus pada analisis pasok beras. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa informasi mengenai rantai pasok di beras Indonesia. Beberapa informasi tersebut mencakup analisis rantai pasok beras dari petani hingga ke konsumen akhir. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dengan salah satu pemilik beras yang kami percaya untuk dimintai informasi. Next. Lalu latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan lahan pertanian dan perkebunan, sehingga sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan pangan bagi masyarakat. Beras merupakan bahan pangan produk bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga kebutuhan beras pada setiap tahun akan tinggi. Oleh karena itu, produksi beras di Indonesia sangat penting dan strategis bagi perekonomian Indonesia. Namun, manajemen rantai pasok beras di Indonesia masih mengalami kendala, seperti kurangnya strategi yang tepat dalam kegiatan produksi yang menyebabkan kurang terkendalinya proses distribusi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan manajemen rantai pasok tersebut. Penelitian mengenai manajemen rantai pasok beras di Indonesia dengan fokus pada analisis pasokan beras dapat memberikan dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen rantai pasok di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya cara pengambilan data. Dalam mengumpulkan data terkait rantai pasok beras di Indonesia, metode pengambilan data yang kami gunakan adalah wawancara. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan salah satu pemilik pabrik. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan wawasan mendalam tentang proses, tantangan, dan peluang dalam rantai pasok beras. Pertanyaan terstruktur dan terbuka digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek kunci dalam rantai pasok ini, seperti produksi dan distribusi. Wawancara merupakan alat yang berharga untuk mendokumentasikan pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi solusi dan perbaikan dalam rantai pasok beras Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa terhadap perusahaan yang kami wawancarai. Kami memberikan beberapa pertanyaan terkait pertanian beras kepada pengusaha beras yang kami wawancarai. Di sini nama ownernya adalah Aldi, nama perusahaannya adalah Aldi Mandiri, lokasinya di Kampung Panangguh, Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Indramayu. Nah, peran Pak Aldi ini yaitu sebagai owner. Bapak Aldi juga bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Nah, usaha lain yang Pak Aldi ini lakukan adalah mengelola sawah. Siapa saja yang terkait dalam proses produksi beras ini? Menurut Pak Aldi, beberapa pihak yang terlibat dalam produksi beras adalah petani, pemasok, pemilik pabrik, dan pabrik pengolahan, pedagang di pasar, dan restoran. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ketersediaan beras selama setahun ke depan? Nah, menurut Pak Aldi ini, ketersediaan beras bisa dikendalikan dengan cara memproduksi secara berlebih atau ditimbun. Boleh di next?
Kami bertanya mengenai tantangan bagi perusahaan dalam bisnisnya. Menurut Pak Aldi sendiri, ada beberapa tantangan yang dialami saat mengelola perusahaan. Beberapa contohnya adalah cuaca yang tidak menentu dan persaingan di daerah sekitar. Eh, Lalu kita bertanya lagi, menurut Bapak, bagaimana cara terbaik untuk menjaga ketersediaan beras di Indonesia? Menurut Pak Ali sendiri, cara terbaiknya adalah dengan cara menimbun padi kering dan juga membeli oven untuk padi supaya proses pengeringan padi tidak terhambat oleh cuaca. Nah, yang terakhir ini kami menanyakan menurut Bapak, apakah lebih baik apabila memiliki stok padi yang berlebih atau yang pas-pas saja? Menurut Pak Ali sendiri, akan lebih baik apabila perusahaan memiliki banyak stok padi kering, karena padi kering bisa ditimbun sampai bertahun-tahun. Dengan cara itu, apabila suatu saat beras menjadi langka, Bapak Aldi bisa menggiling padi kering ini menjadi beras. Boleh di next. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah dan analisa yang kami lakukan adalah bahwa beras merupakan makanan pokok yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dan manajemen rantai pasok beras memainkan peran kunci dalam memastikan pasokan beras yang memadai dan berkualitas untuk konsumen. Penelitian ini fokus pada analisis pasokan beras, dan melalui wawancara dengan pemilik pabrik beras, berbagai informasi tentang rantai pasok beras di Indonesia berhasil dikumpulkan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Aldi, owner dari PT Aldi Mandiri, perusahaan yang berlokasi di Kampung Pananggul, Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Indramayu, dapat disimpulkan bahwa manajemen rantai pasok beras di Indonesia mengalami kendala, seperti kurangnya strategi yang tepat dalam kegiatan produksi yang menyebabkan terkendalinya proses distribusi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.